Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pekerjaan finishing bangunan 2 lantai. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Muhammad Kholik Rivaldi dengan NIM 4122120017. Yang kedua, Evita Sari dengan NIM 4122212004. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Seti Sriang Maniswau dengan NIM 4122121008. Baik, saya akan menjelaskan proses pelesteran pada dinding. Sebelumnya, pengertian pelesteran dinding adalah proses melapisi dinding dengan campuran semen dan pasir untuk membuatnya rata, halus, dan kuat. Proses ini melibatkan pembersihan dan pembasahan dinding, pencampuran bahan, aplikasi plester, penghalusan, dan pengeringan. Plesteran meningkatkan estetika, melindungi dinding, dan memperkuat strukturnya sehingga siap untuk pengecatan atau finishing lainnya. Berikut adalah langkah-langkah singkat untuk proses pelesteran pada dinding. Yang pertama, persiapan, yaitu bersihkan dinding dari debu dan kotoran, dan yang kedua, basahi dinding dengan air secukupnya. Langkah kedua, pembuatan adukan plester, yaitu yang pertama, campur semen dan pasir dengan perbandingan 1:4. Yang kedua, tambahkan air hingga mencapai konsistensi yang pas. Yang ketiga, plesteran dasar, yaitu yang pertama, aplikasikan adukan plester pada dinding dengan ketebalan sekitar 1-1,5 cm, dan yang kedua, ratakan permukaan menggunakan papan atau penggaris. Yang keempat, plesteran akhir, yaitu setelah plesteran dasar kering, aplikasikan lapisan akhir dengan ketebalan sekitar 0,5 cm dan haluskan permukaan dengan jider atau scrub. Untuk langkah terakhir, yaitu finishing. Periksa permukaan untuk memastikan rata dan tidak berlubang, dan biarkan plester mengering sepenuhnya sebelum pengecatan. Jadi untuk proses plesteran pada dinding ini dapat kita lihat dari gambar di samping. Selanjutnya ada proses acian pada dinding. Proses aci dinding adalah tahap finishing yang memberikan permukaan dinding yang halus dan siap untuk dicat. Dan berikut adalah langkah-langkah singkat dalam proses aci dinding. Yang pertama, persiapan permukaan, yaitu pastikan dinding yang akan diaci sudah diplester bersih dan kering. Jika ada retak atau lubang, perbaiki terlebih dahulu. Yang kedua, pembuatan adukan aci. Campurkan semen dan air dengan perbandingan sekitar 1:2 sehingga menjadi adukan yang kental dan homogen. Yang ketiga, aplikasi aci, yaitu gunakan doskam atau alat pengaci untuk mengaplikasikan adukan aci tipis-tipis pada permukaan dinding. Dan pastikan aplikasi dilakukan dengan gerakan yang rata dan menyeluruh. Untuk langkah berikutnya, penghalusan, yaitu setelah adukan aci mulai mengering, haluskan permukaan dinding dengan menggunakan doskam atau spons basah. Dan yang terakhir, tahap pengeringan, yaitu biarkan dinding mengering sepenuhnya atau bisa juga dikeringkan menggunakan kertas bekas. Dan setelah beberapa hari mengering, barulah bisa melakukan pengecatan atau finishing lainnya. Jadi untuk proses acian dinding ini dapat kita lihat dari gambar di samping ini dan video di samping ini.
yaitu proses pengecatan dinding. Pengecatan dinding adalah proses pengaplikasian lapisan cat pada permukaan dinding untuk tujuan estetika, perlindungan, atau perbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan warna baru, menyamarkan noda atau kerusakan, serta melindungi dinding dari kerusakan lebih lanjut. Proses ini biasanya melibatkan persiapan permukaan dinding, aplikasi cat dengan menggunakan alat seperti kuas dan roller, dan penyelesaian dengan memastikan lapisan cat kering secara sempurna. Adapun langkah-langkah pada proses pengecatan pada dinding ini yaitu yang pertama, memastikan media yang akan dilakukan pengecatan harus benar-benar kering. Yang kedua, biasanya untuk dinding baru, pengaplikasian pengecatan dilakukan minimal sekitar 28 hari atau setelah kadar air pada permukaan dinding di bawah batas maksimal untuk dilakukan pengecatan. Seterusnya, lakukan pengamplasan sebelum pengecatan dinding. Dan langkah berikutnya, sebelum melakukan pengecatan lapis permukaan dinding menggunakan wool sealer. Seterusnya, setelah kering, gunakan gempul tembok atau pelamur matek boil filler untuk meratakan atau menambal dinding yang tidak rata atau retak. Selanjutnya, setelah kering, lapis kembali dengan wool sealer agar saat pengecatan warna cat dinding tidak belang atau terkelupas. Dan seterusnya, sebelum melakukan pengecatan, pastikan dulu wool sealernya sudah benar-benar kering dan biasanya ditunggu minimal 2 jam. Dan jika diperlukan, cat dapat diencerkan dengan menambahkan air sampai 5%. Dan untuk langkah terakhir yaitu untuk hasil warna yang baik, pengecatan dilakukan minimal 2 lapis pengerolan cat. Dan dengan demikian warna cat tidak akan terlihat belang seperti belangnya warna kopi hitam jika terlalu encer. Jadi baiknya untuk pengecatan dilakukan 2 lapis pengerolan cat untuk menghasilkan warna yang maksimal. Baik, seterusnya akan dijelaskan oleh teman kita, Vita. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pemasangan kusen dan daun jendela. Sebelumnya akan dijelaskan bagian penjelasan kusen merupakan bagian dari konstruksi pada dinding bangunan yang mempunyai fungsi peletakan dan duduknya daun pintu dan daun jendela. Untuk bagian-bagian kusen terdiri dari bagian tertentu. Yang pertama ada tiang atau style, yang kedua ada ambang atau doorpel, yaitu pada kusen jendela terdapat ambang atas dan ambang bawah, sedangkan pada pintu tidak ada ambang bawah. Yang ketiga ada sponeng, yaitu tempat peletakan atau melekatnya daun pintu atau daun jendela. Terus poning, yaitu tempat menempel daun pintu dan pada kusen berfungsi juga sebagai penutup celah dalam 1 sampai 1,5 cm. Untuk lebarnya 3 sampai 4 cm menyesuaikan ketebalan daun. Untuk spawning kapur yaitu menciptakan daya ikat antara kusen dan tembok dengan lebar dibuat 3 sampai 6 cm dan kedalamannya dibuat 1 sampai 2 cm. Dan untuk spawning plesterannya yaitu penutup celah susut kayu dan celah antar kusen dengan tembok berukuran 1 kali 1 cm. Dan untuk yang urutan keempat yaitu telinga, yaitu bagian ambang atau doorpel, yaitu masuk atau ditanam di dalam tembok.
Bagian ini berfungsi untuk menahan gerakan kusen kusen ke depan atau ke belakang. Dan untuk bagian urutan kelima itu alur kapur. Bagian terdiri dari tiang style yang dialur atau dicoak dengan fungsi untuk menahan gerakan kusen ke muka atau ke belakang. Selain itu juga agar apabila terjadi penyusutan tidak timbul celah. Dan yang keenam ada angkur, yaitu bagian yang dipasang pada tiang atau style. Bagian ini berfungsi untuk memperkuat melekatnya kusen pada tembok serta untuk menahan gerakan daun pintu atau daun jendela. Dan yang terakhir ada dak atau nut, yaitu bagian yang dipasang pada tiang atau style daun pintu dan jendela di bagian bawah. Dan untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis kusen. Jenis-jenis kusen ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada kusen kayu. Kusen kayu terdiri dari 2 jenis, yaitu kayu solid dan kayu lapis. Untuk kayu solid terbuat dari satu potongan kayu solid, dan untuk kayu lapis terbuat dari beberapa lapisan kayu yang diletakkan bersama lebih stabil secara dimensi. Dan yang kedua ada kusen aluminium. Kusen aluminium terdiri dari 2 jenis, yaitu kusen aluminium solid dan kusen aluminium berongga. Untuk bagian solid terdiri dari aluminium tebal dan kuat, dan untuk jenis aluminium berongga terdiri dari profil aluminium yang berongga di dalamnya, lebih ringan dan ekonomis. Untuk yang ketiga ada kusen PVC atau polyvinyl chloride. Terdiri dari 2 jenis, yaitu PVC berongga dan PVC solid. Untuk PVC berongga terbuat dari profil PVC yang berongga di dalamnya, tahan terhadap cuaca dan serangga. Untuk PVC solid lebih padat dan kuat dan memerlukan sedikit perawatan. Dan jenis yang keempat ada kusen baja. Kusen baja ini terdiri dari 2 jenis, yaitu baja galvanis dan tahan karat atau stainless steel. Untuk bagian galvanis, yaitu dilapis dengan lapisan galvanis untuk melindungi dari korosi, dan untuk bagian baja tahan karat atau stainless steel ini lebih tahan terhadap korosi, digunakan di lingkungan yang keras. Untuk jenis yang kelima ini ada kusen komposit. Jenis kusen komposit ini terdiri dari 2 jenis juga. Yang pertama ada komposit kayu plastik atau WPC, dan yang kedua ada komposit aluminium kayu. Untuk WPC, campuran serat kayu atau serbuk kayu dengan bahan polimer plastik, dan untuk bagian aluminium kayu yaitu kombinasi aluminium dan kayu untuk estetika dan kekuatan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis kayu. Yang sini terdiri dari foto-foto kusen kayu, kusen PVC, kusen aluminium, kusen baja, kusen komposit yang sudah dijelaskan sebelumnya apa itu karakteristik dan materialnya tersendiri. Dan selanjutnya ada urutan pemasangan kusen dan daun. Yang pertama ada perletakan kusen, yang kedua ada penyetelan ukuran, dan yang ketiga ada pemasangan daun, keempat ada pemasangan engsel, dan terakhir proses pengecatan pada daun jendela dan daun pintu. Untuk selanjutnya ada proses pemasangan kusen dan jendela. Di sini terdiri dari beberapa proses pemasangan sesuai urutan. Yang pertama ada pemasangan kusen pintu dan jendela. Yang pertama, siapkan alat dan bahan secukupnya, ditempatkan yang aman dan mudah dijangkau. Dan yang kedua, rentangkan benang berjarak separuh dari tebal kusen terhadap asbaupleng untuk menentukan kedudukan kusen pintu. Dan ketiga, rentangkan benang selebar setengah ukuran batu bata dari asbaupleng untuk menentukan kusen jendela. Dan untuk yang keempat, pasang angker pada kusen pintu secukupnya. Dan yang kelima, pasang batas setengah batu setinggi dasar kusen jendela. Dan yang keenam, dirikan kusen dan tentukan tinggi kedudukan kusen pintu, yaitu 2 meter dari tinggi baupleng. Dan yang ketujuh, rentangkan benang setinggi 2 meter dari baupleng untuk kusen jendela.
Yang kedelapan, setel kedudukan kusen pintu sehingga berdiri tegak dan menggunakan anting-anting. Dan yang kesembilan ada pasang kusen jendela setinggi benang tersebut. Dan 10, pasang skur sehingga kedudukannya stabil dan kokoh. Dan 11, pasang kusen jendela sampai betul-betul tegak dengan pertolongan anting-anting tersebut. Dan yang ke-12, pasang patok untuk diikat bersama dengan skur sehingga kedudukan menjadi kokoh. Dan yang ke-13 ada pasang skur agar kedudukan stabil dan kuat. Dan yang ke-14, cek kembali kedudukan kusen pintu dan jendela apakah sudah sesuai pada tempatnya atau belum dan ketinggiannya dari ketegakan dari kusen. Dan yang terakhir yaitu bersihkan tempat sekelilingnya. Untuk selanjutnya ada proses pemasangan daun jendela. Yang pertama ada ukur lebar dan tinggi kusen pintu dan jendela. Dan yang kedua ada ukur lebar dan tinggi daun jendela. Dan yang ketiga ketam atau potong daun jendela, daun pintu dan jendela apabila terlalu lebar dan terlalu tinggi. Untuk yang keempat, masukkan atau pasang daun pintu dan jendela pada kusennya. Setel sampai masuk dengan toleransi kelonggaran untuk daun pintu dan jendela 3-5 mili baik ke arah lebar maupun ke arah tinggi. Dan yang kelima, lepaskan daun pintu dan jendela, pasang atau tanam engsel daun pintu pada tiang daun pintu atau sisi tebal dengan jarak dari sisi bagian bawah 30 cm dan untuk engsel jendela 15-20 cm dari bagian tepi. Atau untuk putaran horizontal, engsel ditanam pada bagian ambang atas daun jendela dengan jarak 15-20 cm dari bagian tepi. Atau untuk putaran vertikal. Dan yang keenam ada masukkan atau pasang lagi daun pintu dan jendela pada kusennya. Setel sampai baik kedudukannya, kemudian beri tanda pada tiang kusen pintu dan jendela. Tempat engsel yang sesuai dengan engsel pada daun pintu dan jendela. Dan yang ketujuh, lepaskan sebelah bagian engsel pada daun pintu dan jendela dengan cara melepas pennya, kemudian pasang atau tanam pada bagian tiang kusen. Dan yang ke-8 ada pasang kembali daun pintu dan jendela pada kusennya dengan memasangkan engselnya. Kemudian masukkan pennya sampai pas hingga terpasanglah daun pintu dan jendela pada kusen pintunya. Dan yang terakhir ada setel kembali sampai daun pintu dan jendela dapat membuka dan menutup dengan baik dan rata atau lurus dengan kusen. Oke, sekian. Terima kasih. Saya Muhammad Tauhid Rivaldi dengan NIM 41222017. Di sini saya ingin menjelaskan progres pekerjaan bobokan dinding untuk listrik dan juga air. Untuk pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai pekerjaan bobokan untuk air bersih. Bobokan untuk air bersih biasanya menggunakan diameter pipa setengah in yang biasa digunakan untuk shower, wastafel, keran air, sink dan juga kloset. Sementara jika terdapat water heater pada kamar mandi, biasanya menggunakan pipa khusus water heater. Untuk ukuran diameternya sebenarnya sama saja, menggunakan pipa setengah in. Namun pada gambar di bawah itu terdapat kuningan di area dalamnya untuk menahan air panas yang dikeluarkan dari mesin water heater. Di sini saya juga memberi gambaran untuk pipa PVC AW setengah in dan juga pekerjaan bobokan untuk pipa air bersih dan juga bobokan untuk water heater. Lalu lanjut di sini progres pekerjaan bobokan air kotor. Di sini pada poin pertama saya ingin menjelaskan bobokan untuk roof drain dan juga floor drain. Untuk standar ukuran diameter pada pekerjaan ini biasanya dihitung dari debit air dan juga luas area. Namun biasanya di lapangan itu menggunakan pipa berukuran 2 in. Sehingga bobokan lantai atau dinding mengikuti ukuran diameter pipa yang dipakai. Selanjutnya untuk bobokan buangan wastafel. Untuk pekerjaan ini biasanya menggunakan pipa 1-2 in tergantung wastafel yang digunakan.
Dan selanjutnya ini bobokan untuk kloset di area lantai 2. Sebenarnya pekerjaan ini bisa disebut juga untuk pekerjaan coring lantai. Pekerjaan coring lantai ini biasanya menggunakan ukuran diameter pipa itu 3 in pada lantai. Oke, selanjutnya pada pekerjaan bobokan dinding untuk listrik dan juga air. Untuk poin berikutnya saya ingin menjelaskan untuk bobokan listrik. Untuk bobokan listrik ini yang pertama saya ingin menjelaskan untuk stop kontak. Untuk stop kontak ini biasanya mengikuti dari beberapa banyak jumlah stop kontak yang akan dipakai. Dan pada pekerjaan ini juga bukan hanya menyiapkan jalur untuk kabelnya saja, melainkan kita menyediakan juga jalur kabel dan juga jalur untuk si outletnya nanti. Nah, yang berikutnya ini jalur saklar. Sama halnya seperti stop kontak. Pekerjaan ini dihitung dari jumlah berapa banyak saklar yang akan dipakai nantinya, sehingga bobokan untuk jalur kabel dan untuk imbodus itu seperti wadah untuk outlet nantinya yang akan dipasang. Nah, selanjutnya ini untuk bobokan jalur CCTV. Untuk jalur kabel CCTV ini kita biasanya menggunakan pipa konduit sama seperti listrik lainnya untuk memproteksi si kabelnya. Biasanya untuk satu lantai itu tersedia satu jalur pipa konduit untuk pemasangan kabel CCTV ini. Lalu bobokan kabel internet. Sama halnya seperti kabel CCTV, kita juga biasanya menggunakan pipa konduit untuk cover si kabelnya ini. Dan juga menyiapkan dibodus untuk outlet LAN nantinya. Itu tergantung internet yang dipasang. Selanjutnya, bobokan dinding untuk listrik dan juga air. Kita masuk ke poin bobokan untuk pipa AC. Untuk pipa AC ini dibagi menjadi 2, yaitu pipa untuk buangan dan juga pipa refrigen. Nah, untuk pipa buangan ini cukup menggunakan pipa setengah in, sehingga bobokannya mengikuti ukuran pipa buangan tersebut, yaitu pipa setengah in. Nah, selanjutnya itu ada pipa refrigen AC. Pipa refrigen AC sebenarnya untuk pekerjaan ini tidak terlalu banyak bobokan, karena dia punya bobokan itu hanya dari indoor AC langsung ke atas plafon. Nah, dari atas plafon ini tidak perlu ada bobokan lagi. Nanti diarahkan jalurnya sampai ke arah untuk menuju ke outdoor AC. Oke, selanjutnya ini progres pemasangan granite tile. Untuk progres pemasangan granite tile ini saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu persiapan, pemasangan, dan juga finishing. Untuk pekerjaan persiapan di sini saya ingin menjelaskan yang pertama itu mengukur area yang akan dipasang granite tile-nya. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan berapa jumlah granit yang akan kita pakai nantinya. Lalu selanjutnya ini pekerjaan waterproofing pada lantai. Ini mencegah nantinya ada rembesan air yang jatuh ke lantai bawahnya. Nah, selanjutnya ini kita mengukur elevasi top untuk finish granite tile. Lalu, setelah kita mendapatkan elevasi top, kita membuatkan screeding untuk pemasangan granite tile. Langsung lanjut ke pemasangan. Untuk pemasangan ini biasanya kita mengoleskan mortar. Itu ada semen khususnya, biasanya menggunakan MU. Setelah dioleskan, bisa menggunakan MU atau semen hitam biasa. Lalu kita langsung memasangkan granite tile pada area yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu gunakan spacer. Biasanya spacer ini menggunakan ikatan pada granit pada saat proses packing. Biasanya kita pakai itu dengan ukuran 1-2 mili. Oke, kita masuk ke tahap terakhir pada progres pekerjaan pemasangan granite tile, yaitu tahap finishing ya. Untuk poin yang pertama, setelah kita membiarkan granite tile merekat dengan mortarnya kurang lebih dengan waktu 24-48 jam, kita menyiapkan grout atau nut granite, biasa disebut di lapangan itu okra. Nah, untuk campuran nut granite ini bisa mengikuti sesuai dengan arahan yang ada pada bungkusannya. Lalu setelah kita mendapatkan adukan yang pas, kita mengisi nut granite ini dengan aplikator. Aplikator yang dimaksud ini adalah KP yang plastik itu atau KP yang besi. Nah, setelah terisi semua area bagian nut
sampai terisi, tidak ada yang kosong. Lalu kita membersihkan area pada permukaan granit, karena kan kita aplikator ini menggunakan KP yang otomatis pasti permukaan granit itu akan terkena juga. Nah, untuk membersihkannya ini kita bisa menggunakan spons basah atau juga bisa menggunakan KP. Namun saya anjurkan untuk menggunakan spons, karena untuk penggunaan KP ini lebih bahaya, lebih riskan untuk granit itu mudah lecet.